Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang di episode kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama kami di program Tim Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan di edisi 29 Februari 2024. Tentunya saya tidak sendiri di sore hari ini. Tribuners juga ditemani oleh salah satu host yang pastinya sudah menemani Tribuners selama ini. Langsung saja, yaitu Fani Manuhutu. Halo, selamat sore. Jumpa lagi bersama dengan Tribuners ya dalam Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan, dan seperti biasa kami hadir untuk membahas sejumlah berita yang telah kami rangkum dalam sepekan ini ya Tribuners. In case kalau Tribuners melewatkan sejumlah berita, Tribuners boleh banget nonton live kami hari ini karena kami akan membahas kurang lebih ada beberapa berita yang memang menurut kami cukup menarik dan perlu untuk dibagi dengan Tribuners semua dalam sepekan ini. Oke, Tribuners, kita sebelum masuk ke berita kita mau ingetin dulu ya Tribuners. Untuk Tribuners jangan lupa untuk bagi para Tribuners yang ingin berbagi peristiwa yang sulit untuk dijangkau oleh reporter kami, para Tribuners bisa langsung saja membagikan berbagai setiap peristiwa di akun sosial media yang dimiliki oleh Tribun Ambon, yang pastinya juga akan di follow up dengan cepat oleh admin kami. Kemudian diteruskan ya ke reporter, dan reporter akan meninjau langsung mungkin ke lapangan untuk sebelum membuatkan berita dan tayang di website kami. Semoga Tribuners semua sehat-sehat selalu ya. Kita akan membahas sejumlah berita yang sudah kami siapkan. Nah, yang pertama ini kita membahas dulu dari Maluku Tenggara nih. Pada minggu kemarin, pada Selasa kemarin ya Tribuners, terjadi tawuran di Maluku Tenggara, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan menyebabkan salah satu pos polisi di sana rusak Tribuners, dan mengakibatkan 3 korban luka-luka. Di antaranya itu ada RH berusia 17 tahun yang merupakan salah satu warga Pokarina. Dia menderita luka bacokan nih Tribuners. Kemudian ada AU, seorang warga berinisial AU, umur 21 tahun, warga Pokarina juga, yang mengalami luka akibat panah wire Tribuners pada kaki kiri dan luka bacok pada tangan kiri. Kemudian ada satu lagi Tribuners dengan inisial SL yang merupakan warga Ohijang yang terkena luka bacok pada tangan kiri. Sementara 7 panah wire tertancap di bagian belakang. Wah, tangan kiri, leher, dan pinggang kiri. Cukup parah berarti ya, sangat parah kan sih, Joy. Iya. Seperti itu ya Tribuners. Dan sekarang sementara sudah terpantau aman dan terkendali ya Tribuners, karena memang aparat gabungan TNI dan Polri langsung turun ke lapangan untuk menangani hal tersebut. Cukup parah sih Tribuners untuk masalah yang satu ini, karena kalau Tribuners belum tahu apa itu panah-panah wire, para Tribuners juga bisa searching ya di Google bagaimana bentuknya, karena sangat dibilangnya kayak mengenaskan lah. Cukup membahayakan sekali. Apalagi sampai ada yang terkena sampai ada 7 panah. Wah, 7 panah yang tertancap ya di salah satu korban yang merasakan. Sebenarnya sangat meresahkan ya tawuran pemuda ini, karena mendatangkan 3 korban. Benar juga sekali. Mungkin nanti diupdate oleh rekan saya. Selain 3 korban ini ada apalagi yang disebabkan oleh tawuran pemuda di Maluku Tenggara ini ya Tribuners. Terus juga tegas dari Kapolres juga Maluku Tenggara minta semua pihak untuk menahan diri. Iya, benar. Kondisi keamanan di Kelurahan Ohojang, Kecamatan Kiai Kecil, Maluku Tenggara mulai semakin kondusif
Oke. pasca bentrokan warga Selasa lalu. Aparat gabungan bersenjata lengkap tampak masih berjaga di sejumlah titik lokasi bentrokan. Kapolres Marla, Frans Duma pun meminta semua pihak menahan diri serta menyerahkan semua persoalan itu kepada penegak hukum. Terus dari Kapolres Marla juga, Frans Duma mengatakan juga jangan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, stabilitas keamanan mulai ternodai. Jika ada masalah, langsung saja bisa melaporkan ke pihak yang lebih berwajib. Iya, berwajib itu sekali. Iya benar, namanya orang timur ya sekarang. Namanya orang timur. Iya benar sekali, ada masalah dikit main kekerasan, masalah dikit main kekerasan. Iya benar sekali. Namun penting buat kita bisa mengendalikan emosi kita seperti itu supaya segala permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Dan ternyata juga rekan Fani diketahui satu orang warga telah meninggal dunia di antara bentrokan itu. Jadi dan ada salah satu dari Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara juga dilarikan ke rumah sakit lantaran tertembus anak panah di bagian kepalanya. Jadi sungguh sangat disayangkan sekali. Masalah ini juga turut mengikuti korban yang didapati juga dari Kasat Reskrim. Itu yang sangat mengecewakan sih, karena mereka salah satu aparat yang ditugaskan untuk mengkondisikan keadaan di sana, ternyata juga terkena serangan oleh bentrokan yang dilakukan warga di sana. Saya pikir warga ya, ternyata salah satu aparat juga yang salah satu aparat di sana ya. Kami segenap keluarga besar Tribun Ambon turut berduka cita. Semoga yang ditinggalkan, dikuatkan, dan yang pergi diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian seluruh korban luka-luka maupun yang lainnya segera sembuh dan mendapatkan penanganan yang baik dari pihak yang berwajib. Oke, Tribuners, semoga kejadian ini tidak berulang di tempat-tempat yang lain ya, atau menyebar ke tempat yang lain seperti itu. Oke, next Tribuners, kita punya berita yang jarang-jarang banget nih dibahas dalam ulasan sepekan. Iya benar. Terakhir itu kita bahas terkait dengan kalau tidak salah tuh salah satu sekolah dasar di Kota Ambon. Namun hari ini kita bahas terkait dengan kerjasama dari pemerintah Kota Ambon dengan Jepang yang kini dihentikan kerjasamanya nih Tribuners. Katanya Tribuners, pemerintah Kota Ambon dituding tidak serius dengan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Kyoto, Jepang. Sayang sekali ya. Iya, benar, karena ini merupakan kerjasama antara negara Indonesia juga dengan negara luar. Iya benar, sayang sekali, dan ini tuh sangat penting ya. Iya, sangat penting sekali. Sangat penting untuk generasi-generasi, bukan saja generasi muda tapi seluruh warga Indonesia untuk terus memiliki pendidikan yang baik, untuk terus mengembangkan mengembangkan pendidikan dalam kehidupan masing-masing. Seperti itu Tribuners. Kemudian ini dijelaskan ya bahwa sangat disesalkan kerjasamanya yang telah diakhiri, padahal masih bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya tanpa lagi pembiayaan dari APBD Kota Ambon. Nah, menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Edi Taso, mengatakan bahwa pemerintah Kota Ambon telah melakukan MOU atau kerjasama dengan lembaga internasional Human Service yang bergerak pada bidang edukasi pengembangan SDM dan di Hama MCU Jepang. Nah, MOU ini berlaku sejak 2014 sampai 2019. Nah, begini Tribuners, kalau misalkan sudah selesai 2019 itu seharusnya maksudnya kalau sudah selesai 2019 harus langsung diperpanjang. Namun karena tidak diperpanjang, maka sekarang itu dihentikan kerjasamanya. Cukup lama juga sih, sekarang udah berganti tahun. Benar sekali. Dan dari 2014 sampai 2019 itu kurang lebih sudah ada 15 orang yang telah menyelesaikan studi dan kemudian sudah dipulangkan. Seperti itu ya.
Oke, semoga ya ada titik Iya. terang dalam penyelesaian ini dan semoga pemerintah Kota Ambon dapat menangani hal ini sehingga dapat bisa ya dari Maluku melanjutkan kembali kerjasama pendidikan dengan pemerintah Kota Ambon, antara pemerintah Kota Ambon dan juga pemerintah Kota Kyoto atau di Jepang. Ya, betul sekali. Oke, next ya. Nextnya kita langsung masuk ke pemberitahan sampah, mengenai sampah ya. Adanya 150 ton sampah di tanjakan 2000 akhirnya diangkut. Dan ternyata ada satu eksavator dan 11 truk diterjunkan ternyata di atas. Tumpukan sampah yang menggunung di Jalan Tanjakan 2000, kawasan Kebun Cengke, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon akhirnya dibersihkan. Totalnya sekitar 150 ton yang kayak seperti tadi saya sudah sebutkan. Sampah ini berhasil diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Salah satu pantauan dari wartawan kami, sekitar pukul 10 malam ya, di lokasi terlihat proses pembersihan menyebabkan kemacetan pada Senin lalu. Pasalnya untuk mengangkut tumpukan sampah ini, DLPH menerjunkan satu unit alat berat berupa eksavator dan 11 armada truk pengangkut sampah. Alhasil aktivitas lalu lalang kendaraan dari kedua arah pun terhambat. Jadi begitu rekan Fani. Memang kalau membahas terkait dengan persoalan sampah ini tidak ada habisnya ya, karena setiap hari pasti ya kita memproduksi sampah seperti itu. Apalagi kalau masih banyak warga juga yang belum tahu juga untuk membuang sampahnya di mana, terus menaruh sampahnya itu dengan sembarangan, itu juga yang penting sekali kesadaran untuk terkait sampah ini sampah ya. ini betul sekali. Jadi terpisah dari itu, Kepala Bidang Persampahan Kota Ambon Nisar meminta masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dijelaskan untuk sampah organik masyarakat bisa mengelola menjadi pupuk kompos atau pakan ternak. Sedangkan sampah organik semisal sampah plastik bisa didaur ulang untuk menjadi barang kerajinan atau bisa disetor ke bank sampah. Ya benar tuh Tribuners, sebisa mungkin kita memanfaatkan sampah untuk kebutuhan atau apapun ya untuk kehidupan sehari-hari. Karena masih ada sampah yang bisa didaur ulang kembali untuk seperti tadi membuat kerajinan, entah itu kesenian apa, tapi masih bisa dipakai lah. Karena sampah ini sangat menyebabkan polusi mata, polusi udara juga, bau, dan mengganggu tentu saja itu akan warga sekitar sih pastinya. Ya, warga setempat. Oke, masih seputar sampah nih ada kabar baik ya Tribuners terkait dengan sampah yang sudah tadi kita bahas. Nah, ini kemarin dalam rangka memeriahkan Hari Peduli Sampah Nasional, Asosiasi Pole and Line and Handline Indonesia atau disingkat AP2HI bekerja sama dengan komunitas penjaga laut Maluku menggelar aksi lingkungan, dan aksi ini berlangsung di kawasan pesisir pantai Dusun Tanjung Air Panas, Negeri Tulehu pada hari Rabu 21 Februari 2024 dengan melibatkan nyaris 100 orang, lumayan lah ya. Kemudian ikut berpartisipasi juga seluruh penyuluh perikanan Kecamatan Salahutu, Babinsa, para nelayan dan juga keluarganya. Oke, tentu saja kita bukan hanya orang-orang di sana yang berpartisipasi dalam aksi lingkungan ini yang senang, tapi kita yang mendengar juga cukup senang, cukup gembira dan senang ya mendengar hal itu. Pasalnya kan memang di perairan Kota Ambon ini kan banyak banget persoalan sampah. Kalau misalkan Tribuners ikutin berita tribunambon.com, kita juga sempat bahas tentang fenomena alam yang terjadi di Teluk Ambon ya, yang kemudian viral beberapa tahun kemarin ya Tribuners, akibat sampah. Itu semua terjadi karena akibat sampah Tribuners. Jadi memang penting banget kesadaran masing-masing orang atau masyarakat terkait sampah ini ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk bisa kalau membuang sampah memilah-milah sampah yang sudah sesuai dengan tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Ambon. Ya, benar sekali.
Oke. Next kita akan ke berita politik lokal. Politik, Iya, ada apa nih? Oke, di berita politik lokal di hari ini update hasil sementara dari DPD RI, Dapil Maluku, Novita Anakota masih unggul dengan jumlah suara 110 suara. Oke. Simak hasil sementaranya para Tribuners. Real Count calon legislatif atau caleg DPD RI 2024 daerah pemilihan Dapil Maluku Sabtu kemarin berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum di situs websitenya pada pukul 11 telah masuk suara bersumber 2.701 dari 5.622 tempat pemungutan suara atau sebesar 48,04%. Jadi dari data tersebut, perolehan suara calon anggota DPD RI Ibu Novita Anakota masih unggul dengan perolehan suara sementara yaitu 19,91%. Disusul dengan Ana Latu Konsina dengan perolehan 11,78%. Sementara itu menduduki posisi ketiga ditempati oleh Miranti Dewaningsi dengan perolehan 10,9%. Jadi begitu rekan Fani. Oh, sampai tanggal 25 kemarin masih dalam tahap update ya. Iya, sampai sekarang juga masih dalam proses sementara juga perolehan suara. Jadi yang lain tetap tenang. Iya, tentunya pastinya tenang. Iya. Bahwa tetap tenang. Karena ini prosesnya masih berlanjut. Belum tentu kan yang di atas juga langsung bisa ini, yang di bawah juga pasti. Ya. Iya, benar sekali. Tapi lebih pentingnya semoga yang terpilih itu bisa benar sekali. Bisa menjadi perwakilan rakyat yang mantap. Yang mantap yang pastinya. Yang pastinya juga mendengarkan suara rakyat. Iya, benar sekali. Next ya nih Tribuners, ada kabar baik sebenarnya ini, tapi juga lucu ya. Kenapa tuh lucu? Apa ini yang buat lucu nih? Karena puji Tuhan, alhamdulillah di Maluku tidak ada caleg caleg gagal. Ya, tidak ada caleg gagal yang masuk rumah sakit jiwa pasca pemilu 2024. Nah, Tribuners, kemarin sebelum pemilu 2024 itu pemerintah Indonesia Bawaslu ya sudah menyiapkan sejumlah rumah sakit yang akan menerima rumah sakit jiwa yang akan menerima apabila ada caleg-caleg gagal yang ternyata sudah ada peraturan itu ya. Iya, benar, sudah disediakan. Iya, mengantisipasi lah. Iya, benar, mengantisipasi karena memang di Indonesia di beberapa daerah di Indonesia itu sempat kejadian ya kalau misalkan caleg gagal itu ada beberapa yang mengalami stres dan kemudian gangguan jiwa. Makanya untuk mencegah hal itu disiapkanlah rumah sakit jiwa untuk menampung para caleg yang gagal ini dan mengalami stres seperti itu. Dan puji Tuhannya di Maluku ini tidak ada ya Tribuners sejauh ini. Namun sebelumnya sudah disediakan kurang lebih 65 tempat tidur bagi caleg gagal yang mengalami yang berpotensi mengalami gangguan jiwa jika tidak menang pemilu 2024. Dari total 110 ya tempat tidur yang disiapkan Tribuners. Puji Tuhan deh tidak ada yang masuk rumah sakit jiwa. Tapi udah banyak loh yang kayak viral di sosial media tuh, kayak banyak yang udah kayak stres gitu kan, karena mereka merasa tuh kayak ini udah nggak dapat lagi nih, udah nggak bisa ada peluang lagi untuk ke Senayan kayak gitulah. Ya gimana ya orang gila-gilaan. Ya namanya juga persaingan lah, itu namanya orang persaingan. Ngeluarin duit buat pemilihan umum tapi harus gagal ya. Oke. Siapa tahu kan belum waktunya kan belum berkat lah, belum berkat, coba lagi lah. Iya, benar sekali. Silakan coba lagi, terima kasih. Oke, tidak terasa kita sampai ke berita terakhir ya. Iya, benar sekali berita terakhir. Tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang ada sebuah peristiwa, ada pendidikan, terus ada berita sampah juga, dan terakhir tadi ada juga sempat membahas update politik juga dan
sekarang jadinya kayak lapar gitu kan sih ya. Apalagi kayak berita Udah terakhir sore ini ya adalah salah satu roti khas dari negeri Alang yang berpadu dengan coklat dingin. Iya. Jadi tentunya menyantap roti ini sebagai menu sarapan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tak terkecuali di Maluku. Roti sudah menjadi cemilan yang lazim disantap dengan teh atau kopi. Namun kuliner yang satu ini, rekan Fani, dia menghadirkan cara yang berbeda dengan menyantap roti. Namanya dalam bahasa Ambon itu ya colo roti ya, Tribuners, colo roti. Itu mencelup, ya, celup, artinya dicelup. Itu salah satu khas dari negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, disajikan dengan segelas coklat cair yang dibumbui oleh es batu. Jadi kayak roti gitu yang sudah disediakan sama gelas yang sudah berisikan coklat cair tersebut yang dibubuhi dengan es batu. Harganya iya. dong. Jadi harganya. Roti dari negeri Alang ini dipilih bukan hanya semata-mata untuk mengangkat nilai ekonomis. Di samping itu salah satu owner ya ingin memperkenalkan kelezatan roti Alang bagi banyak orang. Iya, benar sekali. Jadi Tribuners bisa membayangkan aja dulu. Nanti kalau kepengen bisa saja langsung ke negeri Alang untuk mencari dan mencoba colo roti ya, colo roti tersebut. Harganya juga yang pastinya terjangkau ya Tribuners. Cuman dengan 15.000 saja. Iya, benar sekali. Jadi 15.000 itu kita udah dapat rotinya, iya, benar. sama minumnya. Karena itu sebagian salah satu ya. Oke. Roti yang disajikan juga fresh from oven. Jadi langsung bakar kan, langsung dicelup gitu sama gelas tadi yang berisikan coklat itu. Jadi enak ya. Siapa tahu Tribuners yang pengen coba langsung saja ke sana ya. Kalau mau tambah roti, bayar berapa lagi? Kalau mau tambah roti tuh harganya tuh 2.000. Iya, 2.000 cukup ya? 2.000 saja kalau menambah roti. Tribuners. Jadi gitu Tribuners. Dan ini sudah sejak kapan? Ini sih udah berjalan dari 2018 ya. Cukup lama sih Tribuners. Kalau Tribuners kalau ada yang nonton, kalau yang udah tahu ya pasti tahu, tapi kalau yang belum tahu coba saja langsung ya ke Alang. Iya, ke Alang. Jauh banget tapi ya kalau dari nggak apa-apa sih untuk mendapatkan sesuatu kan butuh perjuangan. Oke, Tribuners. Sekian rekan Fani untuk berita di hari ini. Benar Tribuners, berita tadi sekaligus menjadi berita penutup kita di perjumpaan hari ini.